Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang reliability atau kehandalan. Oke, sebelumnya nama saya Ahmad Diryadi dari kelas TE 2A dengan NIM 2001010008. Oke, untuk pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang reliability atau definisi kehandalan, probabilitas kehandalan sebagai probabilitas, performa tanpa kegagalan, dan efek usia, efek misi, dan efek stres. Definisi kehandalan. Reliability atau kehandalan adalah tingkat kepercayaan bahwa suatu peralatan akan melakukan fungsi yang dimaksudkan dengan memuaskan atau tanpa kegagalan, yaitu batas kinerja yang ditentukan pada usia tertentu untuk jangka waktu tertentu. Probabilitas adalah perbandingan dua bilangan. Pembilangnya adalah banyaknya kejadian yang dicari, peluang terjadinya, telah terjadi, dapat terjadi, dan penyebutnya adalah jumlah kejadian atau percobaan yang dilakukan. Adapun rumus dari probabilitas yaitu RT sama dengan NST per NT dalam kurung T. Untuk penjelasannya, RT yaitu reliability, NS dalam kurung T yaitu banyaknya kejadian yang dicari, NT dalam kurung T yaitu jumlah kejadian yang dilakukan, NF dalam kurung T jumlah misi dengan durasi masing-masing, G dalam kurung T yaitu rata-rata probabilitas kegagalan. Rumus tersebut yaitu RT sama dengan NT dalam kurung T dikurangi NF dalam kurung T dibagi NT dalam kurung T sama dengan 1 min NF dalam kurung T dibagi NT dalam kurung T sama dengan 1 min Q dalam kurung T. Untuk contoh soalnya ada satu yaitu 200 unit identik diuji kendala. Keandalannya selama 50 jam. 1 unit gagal sebelum menyelesaikan 12 jam operasi, 2 unit gagal sebelum menyelesaikan 20 jam operasi, dan 2 unit gagal sebelum menyelesaikan 50 jam operasi. Pertanyaannya, berapa perkiraan keandalan unit-unit itu untuk misi 50 jam? Jawabannya yaitu RT sama dengan 50 HR sama dengan 1 min NFT dibagi NT sama dengan 1 min 1 plus 2 ditambah 2 dibagi 200. R sama dengan 1 min 5 dibagi 200 sama dengan 1 min 0,025. R hasil terakhir yaitu 0,975 atau 97,5%. Untuk performa tanpa kegagalan. Penjelasannya yaitu performa tanpa kegagalan dapat dihasilkan atau diperoleh ketika output produk sesuai spesifikasi. Adapun penyebab kegagalan dini, yang pertama yaitu teknik manufaktur yang buruk termasuk proses, penanganan, perakitan. Yang kedua ada kontrol kualitas yang buruk. Yang ketiga pengerjaan yang buruk. Yang keempat pembakaran tidak cukup. 5 pembobolan tidak cukup. 6 debug tidak cukup. 7 bahan di bawah standar. Dan 8 bagian di bawah standar. Ada juga kemungkinan penyebab kegagalan dari hal tersebut yaitu 1. Interferensi atau tumpang tindih dalam kekuatan dan stres selama operasi. Yang kedua ada faktor keamanan yang dirancang tidak mencukupi. Yang ketiga terjadinya beban acak. Yang keempat terjadinya kekuatan acak. Dan yang kelima cacat yang lolos. Untuk efek ada 3. Yang pertama yaitu efek usia. Efek usia adalah keandalan sangat bergantung pada usia. Secara matematis dinyatakan oleh RT besar, T kecil sama dengan RT besar ditambah T kecil dibagi RT besar. Untuk penjelasan, T sama dengan waktu misi, N sama dengan waktu misi yang dilalui, T besar sama dengan usia, beta sama dengan 1, dan V sama dengan 0. RT besar, T kecil sama dengan E min T besar ditambah T kecil min V per N sama dengan T min V per N kali beta. Untuk efek
Yang kedua yaitu efek waktu misi. Jika ingin memiliki keandalan yang sangat tinggi, maka dapat membuat waktu misi yang diinginkan tanpa kegagalan performa sesingkat mungkin. Secara matematis dirumuskan R sama dengan E min Epson T. T sama dengan waktu misi, Epson sama dengan tingkat kegagalan masa pakai, dan E sama dengan 1. Grafiknya dapat dilihat pada gambar. Yang terakhir ada efek stres, di mana jika tingkat stres tinggi maka kegagalan akan tinggi juga. Hal ini dapat dilihat pada kurva. Berarti kalau efek stres itu ketika efek itu tinggi, maka kegagalan berulang juga lebih tinggi. Adapun kegunaan reliability engineering, yang pertama mengatur hierarki equipment dan criticality database. Hierarki mencakup informasi penting dan data agar dapat dilakukan failure mode analysis atau FMEA. Yang kedua, membangun dan mengelola program maintenance. Yang ketiga, melakukan analisa statistik pada kerusakan untuk merubah maintenance plan. Dan yang keempat, memimpin dan mengelola proses root cause analysis, mengidentifikasi masalah apa saja yang harus di RCA-kan. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan tentang reliability atau kehandalan dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.